Soekarno, Musso dan Kartosoewiryo. Mereka bertiga adalah tiga sahabat yang semasa muda pernah tinggal dalam satu pondokan. Mereka bertiga juga adalah murid dari seorang tokoh sekaligus guru bangsa Indonesia yang bernama Cokro Aminoto. Namun di kemudian hari, ketiganya berseteru akibat perbedaan paham politik dan ideologi yang dianutnya. Soekarno dengan ideologi nasionalismenya, Kartosoewiryo dengan paham Islamnya, dan Musso yang menganut paham komunisme. Pada periode tahun 1915 sampai dengan tahun 1920, Bung Karno dan 30 pemuda Indonesia lainnya mondok atau kos di rumah Hawes Cokroaminoto di Jalan Peneleh 7 Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Bung Karno masih bersekolah di HBS atau Hoger Burger School. Di pondokan itu juga bercokol tokoh pemuda lainnya seperti Kartosoewiryo dan Musso. Meskipun Musso pada masa itu merupakan senior Soekarno dan Kartosoewiryo, namun hubungan ketiganya terbilang akrab. Bahkan, Soekarno sendiri mengakui jika Musso menjadi salah seorang guru serta sumber ilmu bagi Bung Karno dalam setiap diskusi dan percakapan mereka. Seperti misalnya saat Musso menyoal penjajahan Belanda. Pada saat itu Musi mengatakan bahwa penjajahan akan membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Oleh Bung Karno, kalimat Musso itu diulanginya dalam penuturan kepada Cindy Adams dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itu artinya, tidak sedikit pemahaman-pemahaman baru yang Bung Karno peroleh dari Musso. Musso saat itu menjabat aktivis Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Selain di Sarekat Islam, Musso juga aktif di ISDV, Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Musso sendiri 4 tahun lebih tua dari Bung Karno yang kelahiran 1901. Adapun teman seperjuangan Musso antara lain Alimin, Semaun, dan Darsono. Rosso Daras dalam bukunya Total Bung Karno menuliskan bahwa Musso pernah ditangkap polisi Hindia Belanda sebagai aktivis politik, Sarekat Islam, dan dijebloskan ke penjara. Bung Karno hanya bisa memantau dari pekabaran yang ada. Keluar dari penjara tahun 1920, Musso tidak lagi aktif di Sarekat Islam, dan menggabungkan diri ke Partai Komunis Indonesia. Sejak itu, Bung Karno dan Musso berpisah. Musso dengan gerakan kirinya, Bung Karno dengan kuliah serta gerakan nasionalis yang ia kembangkan bersama teman-teman seideologi. Dua sahabat, Musso Soekarno, baru berjumpa sekitar 30 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 1948 di Istana Negara. Banyak saksi sejarah yang melukiskan betapa mengharukannya pertemuan itu. Mereka berpelukan begitu hangat, nyaris tanpa kata-kata, kecuali mata yang sembab dirundung haru. Dari pandangan mata kedua tokoh ini sudah tergambar, betapa tatapan mata mereka telah berbicara. Sejurus kemudian, manakala suasana sudah mencair, Bung Karno memecah keheningan dengan menceritakan hal-hal yang hebat tentang Musso. Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia jago pencak silat, kata Bung Karno. Selain itu, Bung Karno juga menceritakan hobi Musso bermain musik. Satu lagi yang khas, Musso selalu menyingsingkan lengan bajunya sebelum berpidato. Itulah obrolan dua sahabat. Bagaimana dengan perbedaan ideologi keduanya? Tentu saja, Bung Karno menyinggung tentang perkembangan politik internasional. Bung Karno nyerocos berbicara tentang perkembangan komunisme di dunia, dan ini membuat Musso ternganga. Demi melihat itu, Bung Karno cepat menjawab, saya ini kan masih tetap muridnya Mars, Pak Cokro Aminoto, dan Pak Musso. Usai pertemuan yang lebih bernuansa kangen-kangenan itu, keduanya langsung kembali kepada habitatnya. 37 hari setelah pertemuan Bung Karno dan Musso, pecahlah pemberontakan Madiun.
Terjadilah perang statement antara Musso dan Bung Karno. Mereka pun saling memaki di media. Puncak pernyataan Bung Karno yang terkenal waktu itu adalah, pilih Musso atau Soekarno. Pemberontakan Madiun berhasil ditumpas, dan para tokohnya dihukum. Apa kata Bung Karno tentang Musso pada bukunya? Ia tetap menghormati Musso sebagai salah seorang gurunya. Ajaran Jawa mengatakan, seseorang yang menjadi guru kita, harus dihormati lebih dari orang tua.